Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlalatul Qadriyah dengan NIM 856982664. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul yaitu Modul 9 Kegiatan Praktikum 1 Muatan tentang udara. Nah, pada kesempatan kali ini adapun alat dan bahan yang diperlukan terkait kegiatan praktikum meliputi 2 buah lilin, kemudian 2 buah piring dan 3 jenis gelas dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Kemudian di sini juga saya gunakan ada korek, kemudian ada penggaris juga, dan sebagai buku pedoman yaitu buku praktikum IPA di SD. Selain itu ada juga menggunakan stopwatch. Nah, untuk melihat jarak antara waktu yaitu kita tutup salah satu lilin dengan menggunakan gelas yang berbeda. Untuk yang pertama kita gunakan gelas dari yang ukuran kecil dan tipis. Sambil kita hitung, kemudian kita catat hasilnya. Kita lanjutkan lagi pada tahap yang kedua. Untuk selanjutnya, kita gunakan ukuran gelas yang sedang. Kita mulai. Kita ulangi lagi, masih menggunakan gelas yang ukuran sedang. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan gelas dengan ukuran yang lebih besar dan lebih tebal. Kita mulai. Percobaan selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan terkait lilin yang sudah ditutup dengan menggunakan gelas dan lilin yang tidak ditutup menggunakan gelas. Nah, keduanya sama-sama menggunakan air, di mana airnya itu sekitar ukurannya 2 cm. Nah, kita perhatikan baik-baik apakah perbedaan di antara lilin yang ditutup dengan gelas dan yang tidak ditutup dengan gelas. Nah, dari sini didapatkan hasil bahwasanya lilin yang tidak ditutup dengan gelas, permukaan air dia tetap dan tidak mengalami penyusutan. Nah, sedangkan lilin yang ditutup dengan gelas secara otomatis dia bergelembung, kemudian airnya itu terserap di dalam gelas tersebut. Dalam hal ini, pembakaran memerlukan udara, di mana semakin kecil ukuran gelas yang digunakan, maka semakin cepat nyala lilin akan padam. Dan semakin besar ukuran gelas yang digunakan untuk menutup lilin, maka waktu yang digunakan pun lumayan lama untuk lilin bisa padam. Dari percobaan tersebut, maka diperoleh rata-rata waktu ketika lilin dinyalakan kemudian ditutup gelas dan lilin itu padam sampai 5 kali percobaan membutuhkan waktu yang bervariasi tergantung dari besar kecilnya gelas yang digunakan untuk menutup lilin. Ini menunjukkan bahwa dalam pembakaran memerlukan udara, sementara lilin yang tidak ditutup gelas akan tetap menyala. Namun pada lilin yang ditutup gelas hanya sesaat saja menyalanya. Hal ini kemudian langsung padam karena di dalam gelas hampa udara atau tidak ada oksigen. Menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan
telah menunjukkan bahwa air masuk ke dalam gelas setelah lilin padam. Hal ini disebabkan tekanan udara di dalam gelas menyusut karena pembakaran atau nyala lilin, sehingga udara di dalam gelas menjadi kosong. Itulah mengapa sebabnya air tersedot masuk ke dalam gelas. Kemudian, air dalam gelas pelan-pelan naik dan udara menekan ke dalam gelas, sehingga menyebabkan api lilin padam. Hal ini membuktikan bahwa udara menekan api tekanan tinggi ke tekanan rendah, sedangkan lilin padam dalam jangka waktu kurang lebih 3,15 detik. Di kegiatan praktikum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya lilin akan mudah padam ketika berada di tempat hampa udara atau tidak ada oksigen, sedangkan lilin yang ada di tempat terbuka akan terus menyala disebabkan adanya udara di sekitar lilin tersebut. Dan selain itu disimpulkan pula bahwa nyala lilin tidak bisa dipisahkan dari udara yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, udara bergerak melakukan dari tempat bertekanan udara yang tinggi menuju tempat tekanan yang rendah.